Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Azatul Husni. Saya sangat senang dengan kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama Bu Guru. Kami dilibatkan dan merasa dihargai untuk menciptakan kesenjangan kami, dan kami bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Safira. Saya dari kelas 6A. Saya sangat senang dengan kesepakatan yang telah kami buat bersama Ibu Guru. Kami dilibatkan dan merasa dihargai untuk menciptakan kelas impian kami, dan kami bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada siang hari ini, walaupun dalam keadaan habis ngajar ya, tapi alhamdulillah karena semangat kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kampar, utusan dari sekolah kita ini akan menyampaikan budaya positif sesuai dengan modul yang kami pelajari pada modul 1.4. Modul ini tentang budaya positif yang ada di sekolah ya. Inilah yang akan kita terapkan agar kedepannya sekolah kita ini sesuai dengan visi dan misi yang telah kita tetapkan, dan kiranya ini terlaksana dengan baik. Oleh karena itu ini tentu adanya kolaborasi antara kita semua yang ada di sekolah. Tanpa kolaborasi tidak akan terjadi sesuatu perubahan yang signifikan. Jadi karena adanya tim, mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai dan lebih baik lagi. Baiklah Bapak dan Ibu, pada materi pertama ini yaitu budaya positif tentang disiplin ya. Biasanya kalau disiplin menurut kita itu apa Bapak Ibu? Sesuatu yang berkaitan dengan apa? Waktu. Iya, kalau di sekolah berkaitan dengan peraturan ya. Jadi disiplin itu biasanya kita itu meminta seseorang untuk mengikuti akan apa yang telah ditetapkan. Kalau seandainya tidak diikuti, akan diberi apa biasanya? Sanksi atau hukuman. Nah, selama ini kan hukuman itu agak apa ya bagi anak didik kita, agak memberatkan gitu ya. Kalau sekarang namanya itu bukan lagi hukuman, tapi namanya disiplin. Apa ya, disiplin positif yang kita buat, atau yang disebut dengan konsekuensi. Nah, jadi kalau anak melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak pada tempatnya akan diberikan konsekuensinya. Nah, itu. Jadi di sini disiplin menurut Diana Bos ini adalah disiplinnya artinya belajar. Jadi dari kedisiplinan anak dituntut belajar. Bukan hanya anak tahu dia datang pagi terlambat ke sekolah kan, sepatunya tidak pula sama warnanya. Habis itu kita marahi, kenapa tidak pakai sepatu yang sesuai? Kita tidak mau terima alasan apapun. Sementara di pikiran anak itu ada beberapa jawaban. Otomatis kita berikan, kamu tahu nggak peraturannya? Kalau kita tidak memakai pakaian seragam ataupun sepatu, tahu Bu? Jadi kamu akan diberikan sanksi ya. Kamu harus keliling lapangan 10 kali putaran itu misal. Nah, ini apakah ini akan membuat suatu pembelajaran bagi anak didik kita? Tidak Bapak Ibu, ya kan? Malahan ada di antara anak didik itu yang dendam gitu. Awas Bapak Ibu kalau udah besar saya besok awas tuh. Barangkali, tapi menurutnya ketaannya disiplin ini adalah artinya belajar.
Kalau bisa dari kedisiplinan ini kita bentuk pembelajaran walaupun mereka melanggar aturan yang telah ditetapkan. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai kebaikan ya. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gos, di mana keduanya ini pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Ada kontrol diri anak. Ada anak yang pahamnya melanggar, ada yang cari perhatian, ya kan? Udah sering kali dia melanggar tapi dia buat terus. Itu ada latar belakangnya. Kenapa anak itu seperti itu? Kenapa dia mau cari perhatian dari kita? Kenapa anak yang mau kasih sayang? Yang siapa itu Zidane? Ya kan? Dia tidak dapat kasih sayang di rumah kurang, dia lampiaskan pada kita gurunya. Itu ada kebutuhan dasarnya yang kurang Bapak Ibu. Makanya dia seperti itu kepada kita. Kemudian yaitu untuk belajar kontrol diri ya, untuk mencapai tujuan yang mulia. Misalnya anak tidak membuat PR. Nah, dari dia tidak buat PR itu kita tanyakan dulu apa alasannya. Jangan kita langsung memberikan hukuman. Kamu tak buat PR? Enggak. Nah, coba bersihkan WC. Pada barangkali anak itu kan sakit atau apa segala macam, terlupa dengan alasan yang ada di pikirannya. Tapi karena kita selalu tidak bisa langsung, itulah ya. Jadi anak didik kita ini merasa harus kita mematuhi apa yang kita buat. Nah, sementara mereka tuh punya apa itu ya, pendapat tapi takut untuk menyampaikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu diantaranya yang dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, itu maksudnya yang pertama beriman dan bertakwa. Kesemuanya ini sudah kita lakukan di sekolah kita, ya kan Ibu? Nah, dari yang pertama beriman bertakwa itu kita laksanakan sholat duha di sekolah, apalagi baca ayat pendek, infak Jumat, banyak yang kita lakukan. Mandiri, anak tampil di depan, habis belajar kan, nah, suruh dia tampil ke depan. Kita yang sebagai berurihan dayaninya, pendorong dari belakang, bernalar kritis, sering kita buat diskusi kelompok, ya kan? Apalagi pagi sebelum belajar itu apa disuruh program sekolah kita Pak Bu? Literasi itu, tujuan literasi itu bukan hanya membaca tapi untuk menciptakan nalar anak menjadi kritis dia. Kemudian berkebinekaan global, ini masalah keberagaman budaya ya. Selanjutnya bergotong royong dan kreatif. Alhamdulillah di sini sudah tergambar di sekolah kita semuanya, walaupun kurikulum merdekanya hanya baru kelas 1 dan 4, tetapi prosesnya kami perhatikan semuanya sudah berjalan. Tepuk tangan untuk gurunya, mantap. Iya, apalagi Bapak Ismail ya. Mantap. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ada nama Bu Restinya. Tapi ini restitusi, suatu langkah penyelesaian masalah. Aku mantap Pak. Langkah penyelesaian masalah namanya restitusi. Baiklah, motivasi. Ada 3 menurut Diana Gos ini dalam bukunya. Yang disiplin itu, kenapa motivasi orang berbuat itu ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya dia membuat seperti itu. 2, untuk mendapatkan imbalan. Ada anak yang suka rajin nyapu, nanti Bu Elvi lewat. Oh, Ibu Elvi lewat, saya nyapu lah. Karena dia ingin dia apa? Dipuji. Nah, kalau dipuji sama Ibu ya, itu. Kemudian Bu Tepsek lewat. Oh Ibu, apalah saya buang-buang ini siram-siram bunga. Itu ibaratnya kan kita mengerjakan sesuatu karena ada imbalan gitu ya maksudnya, ataupun penghargaan. Rajin Bu, nah itu kan. Nah, tapi tidak ada captionnya, tidak ada. Itu contoh Bapak Ibu, bukan kita. Oke, selanjutnya nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira mana yang mau kita Pak Ibu? 1, 2, 3.
anaknya kita maunya yang mana nanti? Nomor 3. Jadi Bapak Ibu, harapan disiplin yang kita tegakkan di sekolah ini diterapkan bukan hanya di sekolah, di rumah dia ingat. Oh iya, saya harus sudah makan, buang langsung ya. Dia ingat kita karena kita terbiasa. Pas lewat, misalnya Bu Elis Medar jalan, nampak sampah dibiarkan saja. Jadi anak itu, ibu coba lihat, dibiarkan, gak usah dipanggil. Nah, nanti Bu Rusneti jalan, nampak sampah diambil deh, rajin Bu Rusneti ya. Nah, itu kita tiru. Jadi apa? Amati, tiru dan modifikasi. Disitulah anak itu belajar. Nanti di rumah dia ingat Bu Rusneti kan gitu. Dia tidak ingat Bu Elis Medar karena tidak mau. Itu contohnya. Itu Bapak Ibu. Karena kalau dari kita guru, itulah contohnya langsung. Ya kan Pak? Iya, bagus. Kemudian ini lagi. Hukuman, kalau hukuman bersifatnya satu arah. Kepada siapa? Anak ya Pak Bu ya, anak yang dari pihak guru yang memberikan. Nah kemudian ada murid menerima saja apa hukuman yang diberikan tanpa melalui kesepakatan. Itu karena tertulis peraturan kalau dilanggar inilah hukuman. Yang memberikannya adalah guru, tapi kita tidak tahu apakah anak itu bersedia menerima atau tidak. Kadang-kadang kita salah memberi hukuman, ya. Kemudian ataupun pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, atau anak disakiti oleh suatu perbuatan dan kata-kata. Biasanya kita perbuatan tidak, paling kata-kata itu kan. Misalnya apa itu dia tidak pas buat jawaban. Masa iya sudah bersebat juga bisa buat jawaban betul? Gimana kamu? Dengan suara yang nada yang keras, ya, apalagi kalau bahasa daerah mantap kalau pandai kan, tapi kalau bahasa Indonesia agak kurang sampai gitu maksudnya. Jadi itu kita rubah Bapak Ibu caranya. Sekarang tes dulu, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi namanya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Sanksi dan konsekuensi. Kita lihat. Betul Bu Epi ya. Tepuk tangan. Iya. Selanjutnya, ini untuk Bapak Ismail lagi nih. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman Pak ya. Anak itu diberikan, iya Pak Di, dia terlambat langsung diberikan hukuman. Padahal seharusnya kita tanya dulu mengapa nak sampai terlambat. Kita lihat, betul. Tepuk tangan untuk Bapak Ismail. Iya, semangat. Kita ini, yang inilah. Ini nampak ya. Ini menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Apa itu Bapak Ibu? Sanksi atau hukuman itu ya. Dia kan coret kertas temannya, kemudian kita suruh ganti. Kita lihat. Oh iya, tepuk tangan bagus. Iya, ini berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman, disuruh jemur. Hukuman, iya. Pintar Bapak Ibu semuanya. Oh, siapa dulu Bu gurunya ya? Kita lanjut saja Bapak Ibu. Ya ini dihukum oleh penghargaan. Nah ini contoh ya. Saat kita berulang kali menyajikan hadiah kepada anak-anak, misalnya anak berbuat baik, nanti ya kalau kamu nulis, nah ini contoh di kelas 1, tulis nanti Ibu kasih kamu permen. Nah dikasih permen, habis itu dikasih lagi, apakah efeknya ya, apakah itu baik atau tidak baik. Kita lihat saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan karena mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Jadi tidak baik Bapak Ibu. Tapi reward itu bagus, iya, tapi jangan kebiasaan. Ayo, siapa yang ini mau piket, Ibu kasih loh permen,
Besok nggak permen lagi, nggak mau lagi Bu. Yang lain lah ibu kasih uang. Mau semuanya besok coba ibu nggak kasih uang, nggak akan ada yang mau. Jadi harapannya disiplin itu janganlah kita jadikan sebagai ini bagi anak. Ibaratnya harus diberikan penghargaan ya. Kalau bisa yang nomor 3 tadi Pak Ibu ya, memang dari hati, bukan hanya di rumah tapi tetap di sekolah itu. Kemudian menurut Alfikon, ke teman Bapak Mahendra mungkin Pak ya, menurutnya penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi. Bisa hancur Bapak Ibu. Kadang memang kalau guru tidak datang, dia tidak mau belajar. Ternyata dia selalu dikasih permen sama gurunya, selalu dikasih nasi goreng sama gurunya. Hari itu tidak datang gurunya. Jadi anak itu potensi yang ada pada dirinya hanya karena seorang guru yang selalu memberikan yang tadi, tidak dari dalam hatinya, tidak dari dalam diri. Itu kan tugas kita Bapak Ibu, bagaimana menciptakan disiplin dari dalam diri anak. Kita mengarahkan. Kemudian pengaruhnya juga jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada kita. Seperti itu, maunya dikasih terus. Ya, Bu Desi kalau ada yang nyelengkan nanti di hadiah ini kata Bu Desi. Jadi kalau Bu Desi yang tak ada, Bu Desi tidak ribut, tidak sibuk lagi kan? Itu contoh ya Bu. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita tidak menyadari apa yang kita buat, karena kita hanya selalu mengharapkan imbalan, ya. Tapi alhamdulillah tempat kita enggak, ya Pak, ya Pak De. Lillahi ta'ala Pak. Amin. Kemudian inilah namanya restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu apa? Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif pada murid. Nah inilah. Jadi kalau ada nanti permasalahan di kelas anak didik kita, kan banyak kenakalan Pak Ibu ya, tapi insya Allah bisa kita selesaikan. Kita selesaikan dengan cara restitusi. Bagaimana kita lihat? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya kan ada anak yang berantem, Bu, ini berantem Bu, apa nak? Ini pecah kaca Bu, langsung kita marahi. Itulah, kamu tuh memang ya dari nilai rendah, akhlak jelek, nggak ada yang mau diambil. Nah, itu kan ibaratnya kita sudah menutup diri anak, ya kan Ibu ya? Kita tidak tahu mengapa mereka berbuat seperti itu. Kita tanyakan, ternyata walaupun biasanya anak itu bandel, tetapi pada hari itu dia korban. Nah, sebagai guru kita lakukanlah langkah restitusi. Inilah langkah restitusi itu. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Nah, jadi pada restitusi ini murid diajarkan mencari penyelesaian murid sendiri. Misal tadi soal pertama tadi anak didik menulis 100 kali tadi. Dia ribut tadi. Misalnya dia ribut, saya tidak akan ribut. Dicatatnya terlambat ya, dia terlambat misal. Disuruh dia mencatat itu. Jadi nanti dengan adanya itu anak kita tahu dia konsekuensinya, ya. Misalnya kalau ada yang terlambat ke sekolah, kenapa terlambat nak? Ini Bu malam tadi lama nontonnya, begitu. Nonton apa? Nonton film enak ya, nonton film iya Bu. Iya walaupun filmnya bagus, tapi kamu jangan lupa waktu. Sebaiknya kamu bagaimana supaya tidurnya itu tidak terlambat pagi. Dikasih anak itu tawaran, jangan langsung ke hukuman. Nah, kira-kira gimana nak agar tak terlambat? Oh ini Bu, saya tidur jam 9, bagus ya. Jadi nanti malam tidur jam 9 agar besoknya tidak terlambat. Nah gimana?
gimana supaya sepatunya besok warna hitam? Ini Bu, saya letakkan di rak sepatu atau saya dekatkan dengan peralatan sekolah. Oh iya, jadi kalau demikian, Ibu harapkan besok tidak terulang lagi ya. Kamu tahu konsekuensinya? Tahu. Jadi oleh karena itu ada keyakinan kelas yang akan kita buat Bapak Ibu, ataupun keyakinan sekolah. Kemudian ini ciri-ciri restitusi. Restitusi tadi bukan untuk menembus kesalahan, bukan untuk menembus kesalahan anak, namun untuk belajar dari kesalahan. Dengan anak tadi misalnya sepatunya yang tidak seragam, dia berusaha kalau ke sekolah besok dia usahakan letakkan pada tempat, itulah belajar namanya Pak Ibu. Kemudian memperbaiki hubungan, dia menjadi orang yang lebih baik. Oh iya, dulu ya kalau kita terlambat ibu marah-marah, sekarang enggak lagi, enggak ada nampak kumisnya. Itu maksudnya kan, enggak ada ibu marah lagi, tapi kita yang diajaknya mencari solusi dari permasalahan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri yang tadi. Anak itu kita inginkan sadar dari dalam diri. Apalagi kita gurunya, kita sudah jelas insya Allah Pak Ibu ya, kita menyadarkan anak didik kita itu berbuat karena dari dalam dirinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi fokusnya pada karakter. Nah, seperti disampaikan pembina upacara tadi Pak ya, budaya positif ini masuk Bapak yang sampaikan Pak Mahen tadi. Tujuan kita itu disiplin itu adalah karakter. Karena karakter inilah yang nampaknya yang sudah mulai hilang itu Bapak Ibu. Kalau tidak kita yang menerapkan, menegaskan, maka anak didik kita entahlah Bapak Ibu. Itulah yang kita selalu agar mereka berbuat sesuai dengan apa yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Nah, bukan hukuman ya, tapi bagaimana jalan keluarnya. Besok kalau ada anak yang melanggar, coba-coba Pak Ibu dengan cara ini. Ya, coba diselesaikan, jangan pakai hukuman dulu. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat bersalah pada kelompoknya. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, untuk kurikulum merdeka ini harus dibuat di kelasnya 1 dan 4. Sebenarnya bukan hanya mereka, semuanya berhak membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kira-kira apa keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apa keyakinan kelas atau baru mendengar Bapak Ibu? Baru ya. Nah, sebenarnya keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Boleh guru agama, guru apapun boleh buat di dalam itu. Apa yang mau dibuat peraturan di dalam kelas. Tapi diusahakan tidak memakai kata tidak atau jangan. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, diganti buang sampah pada tempatnya seperti itu. Atau tidak terlambat datang ke sekolah. Sebaiknya kita ganti apa Bapak Ibu? Anaknya datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu maksudnya. Kemudian iya Pak, ini contoh Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira kebetulan di kelas saya. Kita beli kertas apa? Kertas sticky note ya. Atau nama lainnya ada tuh. Bukan origami yang bisa dilem, ditempel. Bagikan ya. Jadi ini sebelum kita membagikan sama anak, kita jelaskan dulu apa bentuk yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu apa. Kita jelaskan apa gunanya, kenapa pula anak berperaturan. Ternyata Bapak Ibu selama ini kita memaksakan masuk kelas tepat waktu, kumpulkan tugas tepat waktu. Sekarang karena merdeka, anak itu kita minta membuat peraturannya. Dia yang membuat peraturan. Mereka itu juga ingin dihargai. Jadi dengan adanya ini, pendapat mereka dihargai. Oh ternyata kita dilibatkan ya buat peraturan sekolah kita ini. Mantap ya, dulu kita harus ikut semua. Kalau sekarang enggak lagi, kita yang buat. Nah, jadi setelah ini kita jelaskan Bapak Ibu, kemudian kita bagikan kertas ini. Kita bagikan sama anak, ditulisnya apa yang mau dibuatnya. Ada yang buatnya misi KWC, kita betulkan kata-katanya ya, tidak
ke yang benar. Ya, setelah itu setelah terkumpul, kita kelompokkan mana kira-kira nanti kesepakatan kelasnya yang sama, kita buat seperti ini. Habis itu barulah kita buat pada karton manila yang jadi, tempelkanlah di dinding kelas agar anak kita selalu mengingatnya. Insya Allah bisa dibuat Bapak Ibu? Iya, bisa. Kemudian ini pembentukannya ini, keyakinan kelas bersifat abstrak ya, daripada peraturan rinci dan konkret, karena anak sendiri yang membuatnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian dalam keyakinan kelas, pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Kemarin juga disampaikan, dihindari kata tidak dan jangan. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak kata-katanya, biar ibaratnya jelas gitu ya, singkat padat jelas. Yang penting tergambar apa aturan yang dibuat anak itu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, maksudnya dalam kelas itu sendiri. Misalnya piket tepat waktu gitu ya. Jadi semua anggota piket hari itu memang betul-betul melaksanakannya pada waktunya. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dalam artian nanti sewaktu anak-anak mencurahkan pendapatnya, diharapkan semuanya ikut. Tidak ada yang berdiam diri, tidak ada yang duduk ataupun bermain. Walaupun tulisan yang dibuatnya itu tidak sesuai, tidak efektif nampaknya, tapi di sana anak dididik belajar bagaimana mereka mencurahkan pendapatnya. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seandainya ini sudah dijadikan kesepakatan, ini kita refleksi kembali dari hasil apa yang telah dibuat. Kemudian, ini contohnya, kembalikan barang ke tempatnya. Jadi di sini artinya tanggung jawabnya dipentingkan ya, bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain dalam artian saling menghormati. Itu kata-katanya boleh diganti seperti itu. Dan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini merupakan menghormati orang lain dalam kurung komitmen kita sewaktu hadir ke sekolah. Lanjut, ini salah satu contoh keyakinan ya, ini keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, tapi tidak harus membuat kata setiap. Boleh dibuat belajar dengan tekun, membuat tugas sendiri gitu kan, dalam artian tanpa nyontek, tapi dibuat dengan kalimat yang ibaratnya menghindari kata-kata yang negatif tadi. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini ya, kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, ini ada 5 kebutuhan dasar hidup kita. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Jadi kita hidup ini yang penting itu ada apa Bapak Ibu? Perlu apa kita? Fisiologis kita ya, perlu butuh makan, minum gitu kan. Ibaratnya kita bekerja itu nomor 1 untuk cari nafkah ya, mencukupi kebutuhan. Kalau itu sudah terpenuhi, kita akan naik ke kebutuhan selanjutnya. Kalau perut kenyang, kan aman itu ya. Kalau perut kenyang bisa belajar kita, anak-anak maksudnya kita juga. Kita bisa melakukan kegiatan lain. Lanjut kita ke kebutuhan kesenangan. Setelah perut kenyang kita masuk lagi kebutuhan kesenangan. Kita perlu kesenangan, perlu rasa aman. Di sekolah anak didik kalau dia aman, nyaman sekolah, dia akan rindu sekolahnya. Itu maksudnya. Kita boleh juga perhatikan lagi ini. Nah, jadi setelah kebutuhan fisiologis kita
kita ini tercukupi, muncullah yang disebut masalah itu kebutuhan akan rasa aman ya. Rasa aman ini diantaranya fisik. Ibaratnya kalau upacara habis makan, insya Allah fisik anak kuat ya, bisa mengikutinya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan kasih sayang. Perut sudah kenyang, kita sudah aman, nah kita butuhkan kasih sayang lagi. Kasih sayang ini diantaranya kalau anak-anak di sekolah punya teman, ya kan? Ada teman, ada sahabat, sudah rindu ya Pak Ibu ya. Kalau kita ini udah ada pasangan ya, alhamdulillah ibu-ibu yang muda menuju juga ke sana ya Pak Ronald. Jadi ini kebutuhan Pak, kebutuhan dasar kita sebagai manusia ya, harus ada. Ini tidak bisa dihindari. Kalau dalam Islam kan nantinya menikah ya, nah, sudah masanya menikah. Berarti sudah 3 kebutuhan. Kemudian seandainya ini terpenuhi, akan muncul lagi kebutuhan akan penghargaan. Nah, kebutuhan penghargaan ini adalah manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya. Maunya kita jadi apa? Misalnya Bu Pia kalau selesai ini mau jadi apa? Mau jadi koki misal, walaupun guru kan cita-cita boleh saja. Jadi menuju ke sana ya kita kejar bagaimana cara mewujudkan impian kita. Nah, kemudian seandainya kita berprestasi, kita akan diberikan penghargaan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, ini kebutuhan tertinggi nih Pak Ibu. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan diri kepada orang lain. Nah, misal tadi Ibu jadi koki misal Bu ya. Nah, besok pas ada acara pameran besar di Pekanbaru, ternyata Ibu lah yang diundang. Nah, di sanalah aktualisasi diri Ibu sudah terlihat. Itu maksudnya pengembangan diri. Misal Ibu sebagai guru, selain guru kita ditunjuk sebagai narasumber. Nah, kalau kita sudah menjadi narasumber, berarti 5 kebutuhan dasar insya Allah sudah terpenuhi. Itu maksudnya Pak Ibu. Paham insya Allah? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini sebagai pedoman acuan kita. Seperti itulah anak didik kita. Dari sekarang kita latih mereka bagaimana kebutuhan dasarnya ini selaras dengan pendidikan yang kita berikan. Kemudian ini restitusi 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol kita seorang guru. Apakah kita sebagai seorang guru penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman bagi anak, pemantau ataupun manajer. Yang paling baik Bapak Ibu ini yang terakhir sebagai manajer. Ya, kita sebagai manajer tak perlu marah-marah, tak perlu berikan konsekuensi, kita berikan solusinya apa nak? Kira-kira apa? Mengapa kamu berbuat hal demikian? Coba kamu mau nak memperbaikinya? Sampaikan sama ibu jalan keluar. Kalau selama ini kita kan penghukum ya. Nah, kalau terlambat, ya apa nak? Bersihkan WC, gitu kan? Pokoknya diberikan hukuman. Kalau enggak disuruh keliling lapangan. Jadi kan ambil sampah ya Pak, ibaratnya. Tapi berjemur jam 12 siang gitu maksudnya ya. Yang tidak sesuai dengan fisik anak. Jadi ini nanti ada dampaknya Bapak Ibu. Kita lihat yang penghukum biasanya kan kalau kita memberi hukuman itu ikuti dengan suara yang tinggi. Coba mana? Ditunjuk anaknya, matanya langsung terbelah gitu kan? Sepertinya seolah seperti itulah ya. Kalau kita marah matanya melotot, jari nunjuk, langsung kamu. Wih, mantap loh Pak sih jangan. Awas besok ya kalau saya udah tamat awas nanti ada undangnya saya kempeskan banyak nanti barangkali ada seperti itu ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Murid akan marah, dia dendam karena malu ya, kita hukum depan orang banyak dia malu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kita kecewa, ini badannya kita Pak gurunya. Misalnya anak ini selama ini tidak nakal Bapak Ibu, tahu-tahu dia membuat kesalahan. Langsung kita bilang, Ibu kecewa loh dengan sikap kamu hari ini. Bapak kecewa, biasanya kamu nih jago main bola
hari ini kita kalah, bapak kecewa, malu. Jadi kan masa iya gara-gara satu kali anak itu yang disalahkan, yang selama ini prestasinya bagus, kan itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi janganlah kita buat anak itu merasa bersalah dengan kita. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah ini barangkali banyak nih Bapak Ibu gurunya sebagai teman. Ciri-cirinya bahasa guru itu ya kayak teman Bapak Ibu, berseloroh dengan anak, jadi anak nyaman dengan kita. Tapi ada kekurangannya, nanti anak sedikit-sedikit sama bapak itu, sama ibu-ibu yang lain nggak mau, itulah susahnya nanti. Ini biasanya di kelas rendah nih Pak Ibu, kalau nggak guru itu kadang dia nggak mau. Jadi ini kita usahakan agar ada perubahannya, walaupun ini baik Bapak Ibu ya, sebagai teman, cuma nanti takutnya anak itu tergantung sama kita, itu maksudnya. Selanjutnya pemantau, ya namanya pemantau. Pemantau ini tingkatan yang keempat. Ini ibaratnya ada sedikit apanya kesamaannya dengan penghukum ya. Cuma pemantau di sini artinya kita menanyakan kembali keyakinan kelas kamu apa. Kalau kamu tidak buat PR, nah apa keyakinan kelasnya? Jadi ibaratnya anak itu ditanyakan lagi konsekuensi dari tidak membuat PR tadi, itu maksudnya. Tapi kalau penghukum itu sudah jelas, kita yang memberikan satu arah kepada anak ya, kita tanpa menanyakan keyakinan kelasnya. Kira-kira kalau ini bahasanya datar ya, formal saja. Jadi murid seperti ini, murid memahami konsekuensi harus dijalankan. Nah bedanya dengan hukuman, kalau dari pemantau anak akan menyadari nanti. Seandainya dia sudah berbuat salah, ke depannya dia berpikir kembali, berarti ini tidak bagus saya buat. Berarti kalau saya tidak buat ini, saya akan lakukan ini. Ya, karena apa? Kita juga kan yang buat kesepakatan kelas itu kan mereka ingat. Itu maksudnya Bapak Ibu. Di sini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak terlalu marah, menjadi marah atau menjadi membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman ya. Seperti murid harus tinggal kelas, misalnya kan tidak sudah PR-nya, kamu nanti jam istirahat selesaikan tugasnya. Nah, jadi kan ada juga ketidaknyamanan murid. Berarti ada lagi posisi kontrol yang paling mantap, yaitu yang terakhir ya, sebagai manajer. Nah di sini harapan kita agar kiranya kita dapat menjadikan posisi kita sebagai guru ini sebagai manajer. Apa itu manajer ini? Di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, bersama dengan murid kita, mempersilahkan mereka mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri, bukan kita yang mencari. Kita hanya menanyakan, kemudian mereka mencari jawaban sendiri. Kemudian manajer itu suaranya itu lembut, biasa, lembut, tidak pakai marah-marah. Dia dekat sama muridnya. Terakhir, muridnya seperti apa? Hasilnya murid menjadi pribadi yang mandiri. Awalnya kan dia di tempat kita kan ada juga yang nggak pada gitu ya. Nah, yang mau cari perhatian. Jadi kalau kita dekati seperti ini, lama-kelamaan mereka nanti akan mempunyai sikap mandiri, tanggung jawab ya, karena mereka sudah kita tanyai, kalau kamu tidak mau terlambat di sekolah, kira-kira apa yang kamu lakukan? Nah, itu kan, Bu, saya akan tidur cepat malam Bu. Nah iya, jadi dengan tidur cepat itu insya Allah kamu nanti bangun pagi dan tidak terlambat lagi. Jangan langsung diberikan hukuman, anak tidak tahu pelajaran, karena disiplin itu artinya belajar ya. Nah seperti inilah gambarannya segitiga restitusi tadi. Jadi yang segitiga restitusi artinya bagaimana memperbaiki permasalahan yang dihadapi oleh anak didik. Anak itu yang mencari jalan keluarnya. Kita perhatikan langkah dari penerapan segitiga restitusi. Yang pertama namanya menstabilkan identitas. Apa itu? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita tanyakan anak, kenapa kamu Bu panggil? Nah, saya buat salah Bu. Kamu buat salah? Iya, kan itu kata anak. Kita jawab, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata kita nih Pak Ibu. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu kita bisa sampaikan sama anak. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu mencari solusi. Nah, seperti itulah pertanyaan yang kita berikan kepada anak didik kita. Kita bawa, kenapa kamu
Tidak buat PR. Ini Bu, saya malam tadi lama tidur. Kenapa? Saya ini Bu ada film nonton film, dia bagus. Oh bagus, ceritakan sama Ibu. Masuk pula kita dalam arena mereka. Habis itu, iya kan bagus ya filmnya iya. Tapi kan kita harus jaga waktu juga. Oh iya Bu ya. Agar nanti sekolahnya tidak masalah seperti itu. Jadi harapannya kita masuk ke arena mereka. Didik anak-anaknya dulu, nanti baru kita berikan solusinya. Kemudian langkah keduanya itu validasi tindakan yang salah. Tadi kan mereka sudah menyampaikan kesalahan mereka. Sekarang kita buat lagi validasi tindakannya. Kita buat kata-kata seperti ini, kita tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah itu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan seperti itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, seandainya anak tadi sudah menyampaikan kesalahannya, kita tanya lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu kan, iya Bu, kan filmnya kan enak Bu, sayang kalau tidak ditonton. Nah, jadi kita arahkan jawaban-jawaban anak tadi seperti itu agar tidak terulang lagi. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir barulah menanyakan keyakinan. Pertanyaannya ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ibaratnya ini. Nah, ingat nggak anak ibu keyakinan kelas kita apa? Ingat Bu, apa itu? Datang ke sekolah tepat waktu. Itu makanya ke depannya diingat ya keyakinan kelasnya itu agar terlaksana. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian ini ada sebagai contoh. Nah ini. Nah di sini Cindy-nya berbuat salah. Nah, Bu Pia pula namanya masuk dalam. Ada acara keluarga. Ada acara keluarga jumpa. Senang perasaannya kata gurunya. Walaupun jumpa keluarga, kita harus mengingat waktu. Tugas sekolah belum selesai gara-gara ngantuk ketiduran di kelas ya. Kemudian ditanyakan gurunya, apa kegiatan kelas? Ingat Bu, menyelesaikan tugas tepat waktu. Ditanya guru, kira-kira bagaimana cara memperbaikinya lagi, kata gurunya. Cindy jawab dia mau minta maaf sama ibu gurunya. Karena minta maaf merupakan hal yang mulia. Dia berpikir, katanya cara selanjutnya akan tidur tidak larut malam lagi. Nah seperti itulah kira-kira gambarannya Bapak Ibu pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah ya. Mudah-mudahan harapan kami ke depannya ini kita laksanakan. Jadi kami tanyakan kembali dari 5 posisi kontrol apa yang paling bagus Bapak Ibu? Manajer ya. Mudah-mudahan kita dapat berangsur walaupun tidak akan langsung hilang ya, maksudnya tidak akan langsung hilang ibaratnya yang kemarin itu, tetapi kita juga boleh untuk memperbaiki ke depannya agar posisi kita ini menuju posisi manajer. Oke, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih kepada
Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kegiatan dari tadi. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tentang budaya positif sekolah ini hendaknya kita laksanakan. Mulai tadi dari pembentukan keyakinan kelas itu diharapkan kita semua dapat melaksanakannya di kelas kita dan juga di sekolah dan juga cara-cara segitiga restitusi tadi. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nur Fajri. Saya teman sejawat dari Ibu Haja Yulianti. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Kemudian yang paling berkesan bagi saya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Yaitu yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.